Tanti Nur Amalia dengan NIM 2413201028. Di sini saya akan menjelaskan 3 penyakit tentang pencernaan dan metabolisme. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 adalah suatu kondisi kronis di mana tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif, relatif, dan indusif, atau tidak memproduksi induksis yang cukup, yang mengakibatkan kadar gula darah yang tinggi. Gejala tipes 2 ini serangkaian berkembang perlahan dan mungkin tidak disadari pada awalnya. Gejala umumnya meliputi yang pertama, peningkatan rasa haus, kedua, buang air yang terus-menerus, yang ketiga, peningkatan nafsu makan, yang keempat, penurunan berat badan yang tidak disengaja. Yang kelima, ada kelelahan. Keenam, pandangan kabur. Ketujuh, luka yang sangat sulit sembuh. Yang keempat, luka yang sembuh dan infeksi atau saluran kemih. Diagnosis diabetes tipe 2 biasanya dilakukan melalui tes darah dan pengukuran darah kadar gula. Tes gula darah puasa, kadar gula darah di atas 125 gram. Tes gula darah acak di atas 200 mg dengan gejala klasik diabetes. Mengukur rata-rata kadar gula darah selama 2 bulan atau 3 bulan terakhir, hasil dari 6,5% atau lebih tinggi. Pengobatan di tipes 2 ini yang bertujuan untuk mengandalkan kadar gula darah dan mencegah komplikasi. Ini biasanya perubahan gaya hidup seperti diet sehat, mengurangi asupan gula dan karbohidrat, meningkatkan konsumsi serat, berolahraga teratur, meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu penurunan berat badan. Mengendalikan diabetes terutama pada penderita obesitas, yaitu obat-obatan herbal yang digunakan mengurangi produk glukosa oleh hati. Obat lain termasuk sulfonylurea, gliptin, LSD. Dan terapi insulin mungkin diperlukan jika obat-obat herbal tidak cukup untuk mengontrol kadar gula. Yang kedua, adanya penyakit reflux carbohidrat. Penyakit reflux carbohidrat ini adalah kondisi kronis di mana asam lambung atau isi lambung naik kembali ke tengkorokan menyebabkan iritasi gejala. Gejalanya adalah sensasi terbakar di dada, memburuk setelah makan atau saat berbaring. Yang kedua, regurgitasi makanan atau cairan asam ke dalam mulut. Nyeri dada, kesulitan menahan, ada batuk kronis, suara serak, sakit tenggorokan, bau mulut. Diagnosisnya biasanya berdasarkan pada gejala, namun beberapa tes mungkin dilakukan untuk mengkonfirmasi diagnosis, mengoperasi kerusakan refleksi, atau menyingkirkan kondisi lain bagian atas. Memasukkan selang tipis dan fleksi dengan kamera untuk melihat kerongkongan lambung dan digas, pematutan pH esophagus, mengukur keasaman di tenggorokan selama 24 jam. Manometri esophagus mengukur tekanan dan fungsi otot tengkorokan. Pengobatan ini bertujuan untuk mengurangi reflux asam dan meredakan gejala. Pertama, perubahan gaya hidup, menghindari pemicu, memakan berlemak, pedas, coklat, dan alkohol. Makanan porsi kecil tapi sering. Tidak langsung berbaring setelah makan. Meninggikan kepala saat tidur, menurunkan berat badan jika obesitas, berhenti merokok. Obat-obatannya antasida, memberikan bantu cepat untuk gejala ringan, penghambat pompa proton seperti omeprazole atau lansoprazole, mengurangi produk asam lambung. Antagonis reseptor H2 seperti ranitidine atau famotidine mengurangi produksi asam lambung meskipun tidak sekuat placebo. Pendarahan pada kasus yang parah dan tidak merespon pengobatan lain. Yang ketiga, ada penyakit
Schwartz. Penyakit Schwartz ini adalah penyakit radang usus yang menyebabkan peradangan kronis pada saluran pencernaan dari mulut hingga anus. Peradangan ini dapat menyerang lapisan manapun dari saluran pencernaan, tetapi paling sering terjadi pada usus halus bagian akhir. Gejala penyakit Crohn's ini tergantung pada lokasi keparahan peradangan. Gejala umumnya meliputi diare kronis, seringkali dengan darah atau lendir, nyeri perut dan kram, seringkali di bagian perut bawah kanan, penurunan berat badan yang tidak disengaja, kelelahan, demam, sariawan, nyeri sendi, anemia, fistula, virosis atau absesi parianan di sekitar anus. Diagnosis penyakit Crohn seringkali memerlukan kombinasi beberapa tes. Yang pertama ada tes darah untuk mendeteksi peradangan, anemia atau kekurangan gizi. Tes feses untuk menyingkirkan infeksi dan pengukuran penandang peradangan. Ketiga ada kolonoskopi dengan biopsi, memasukkan selang fleksibel dengan kamera untuk melihat saluran anus besar dan bagian akhir usus halus, serta mengambilkan sampel jaringan untuk analisis. Ada juga endoskopi kapsul, menelan kapsul secara geser untuk mendeteksi usus. Sejauh mana peradangan dan komplikasi seperti abses atau fistulus. Pengobatannya bertujuan untuk mengurangi peradangan, meredakan gejala, dan mencegah komplikasi. Pengobatan bersifat individu dan seringkali seumur hidup. Obat-obatan yang bisa dijangkau seperti aminosalisid peradangan ringan, kortikosteroid seperti prednisolone yang digunakan untuk mengenai